Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun saudara berada. Malam ini kita akan mencoba menguak sesuatu hal yang cukup menarik, karena kisah ini, cerita ini sering didengar oleh kita. Tetapi meskipun sering didengar, jarang kita mengetahui versi gaibnya seperti apa. Tentang apa itu? Tentang kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dan bisa menguasai daerah begitu luas sekali. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Mahapatih Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada ini terkenal bisa memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Kita hanya tahu Patih Gajah Mada ini memperluas wilayah. Wilayah demi wilayah dikuasai oleh Patih Gajah Mada. Terus dikembangkan. Sehingga wilayah kekuasaan Majapahit melebar meluas sampai ke luar Indonesia ini. Kalau sekarang Indonesia ya. Sampai ke daerah-daerah luar negeri. Sampai ke Thailand. Sampai ke Jepang. Banyak sekali negeri-negeri yang diduduki oleh Patih Gajah Mada, oleh kerajaan Majapahit zaman dulu. Nah, seperti apa kesaktian Gajah Mada? Mahapatih yang sungguh luar biasa, untuk saat ini sangat luar biasa, karena bisa merambah ke negeri-negeri orang yang jauh di seberang lautan sana. Bayangkan leluhur Indonesia itu begitu luar biasanya sehingga bisa menguasai negara-negara lain. Singapura dan lain sebagainya. Pokoknya banyak, sampai ke Jepang aja, yang Jepang itu negara maju tapi dulunya ditaklukkan Majapahit. Thailand. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi leluhur bangsa Indonesia ini orang besar. Jauh sebelum Islam ada, Islam belum ada. Islam belum masuk. Islam belum masuk, Majapahit sudah menguasai negara-negara lain. Bayangkan, begitu hebatnya leluhur kalian. Begitu luar biasanya pemikiran-pemikiran orang-orang asli Indonesia, leluhur kalian. Kalian harus bangga dengan leluhur sendiri. Karena sampai detik ini belum ada yang bisa seperti mereka. Bisa merambah ke luar negeri. Bisa merambah di seberang lautan sana. Belum ada sampai saat ini. Hanya di zaman Majapahit. Yaitu leluhur kalian semua. Di zaman Majapahit berarti di zaman Pajajaran. Prabu Siliwangi. Nah, meskipun zamannya sedikit berbeda. Meskipun zamannya sedikit berbeda. Tetapi yang harus diingat, Majapahit tidak pernah berani perang terbuka dengan Pajajaran. Kenapa? Karena Raja Majapahit sendiri masih terah keturunan dari Pajajaran. Masih ada darah keturunan dari keturunan Prabu Siliwangi Pajajaran. Masih satu darah. Makanya Majapahit dan Pajajaran dan Prabu Siliwangi tidak berperang karena masih saudara. Satu. Kedua, kalau sampai Majapahit bertempur dengan Pajajaran, maka bahaya bagi kerajaan Majapahit itu sendiri. Kenapa bahaya? Karena bisa menjadi duri di dalam rumah sendiri. Kenapa? Karena sudah pasti dari negara-negara lain ingin menjatuhkan Majapahit. Bisa memakai alat Pajajaran kalau sampai berperang saudara. Tetapi Majapahit cukup cerdas, tidak mungkin menyerang Pajajaran karena bisa menjadi duri berbahaya untuk di dalam rumah sendiri. Makanya Majapahit bergandengan tangan dengan Pajajaran untuk memperkuat wilayah di sini. Meskipun Majapahit keluar ke sana merambah ke luar negeri, Pajajaran tidak merambah ke luar negeri. Tapi bukan berarti Pajajaran tidak didengar di luar negeri sana. Didengar. Bangsa yang adem, ayem, tentram.
Bukan berarti tidak berwibawa, sangat berwibawa, tetapi tidak merambah kekuasaannya, tidak dilebarkan. Nah, Majapahit sendiri membaca situasi itu dan memanfaatkan situasi baik itu. Situasi baik apa? Situasi baik karena bersaudara dengan Pajajaran. Jadi Majapahit menjaga hubungan agar ketika nanti jika ada hal yang tidak diinginkan dari negeri lain menyerang ke Majapahit, otomatis punya sekutu, yaitu Pajajaran. Jadi mereka tidak akan lemah karena mereka ada Pajajaran di sebelah baratnya. Nah, begitu, itu strategi namanya. Strategi politik sekaligus memang saudara. Makanya Majapahit tidak bertempur habis-habisan dengan Pajajaran. Karena apa? Karena untuk menjaga kestabilan di dalam negerinya sendiri, di dalam pulau Jawa ini. Begitu ya. Itu logika kita. Seandainya mereka berperang, maka mereka akan repot sendiri, punya musuh di dalam pulau sendiri. Nah, begitu. Malah tergencet, malah tertekan, mereka malah terkepung. Nah, jadi kita lihat, kita kuak Patih Gajah Mada yang luar biasa itu seperti apa, punya keilmuan apa. Kita penasaran karena beliau itu luar biasa sekali kecerdasannya, kecerdikannya dalam berperang. Bisa membaca situasi, bisa membaca kondisi sehingga bisa ke mancanegara, bisa menguasai negara-negara di luar sana. Itu tidak mungkin kalau orang biasa-biasa saja. Karena butuh kecerdasan yang luar biasa, butuh daya pikir yang luar biasa, cepat dan akurat dan terukur. Kita panggil khodamnya, Patih Gajah Mada. Assalamualaikum. Tidak menjawab. Sampurasun. Bisa mengerti bahasa sekarang? Bisa. Bisa ya? Iya. Saya mau tanya tentang zaman dulu yang disebut Patih Gajah Mada. Itu sangat terkenal sekali se-Asentoro Nusantara. Nah, Patih Gajah Mada itu seorang manusia yang luar biasa cerdas. Ya. Anda? Sampean niki somo. Saya Kangmu dari Jawa Barat. Wilayah Prabu Siliwangi, Jawa Barat. Anda paham bahasa yang saya ucapkan seperti ini? Ya. Saya ingin tahu Patih Gajah Mada. Dalam segi hal apa? Ya, banyak hal yang Anda tahu tentang Patih Gajah Mada. Ya. Aku lumayan banyak tahu tentang perjalanannya. Ya. Banyak tahu ya. Perjalanan apa aja? Dahulu Hmm. di zaman Mada kecil, itu kehidupannya sangat tentram dan banyak juga tokoh-tokoh, banyak brahmana
Gresik Hmm. banyak empu. Dan Mada kecil di zaman itu beda sekali dengan anak-anak seusianya. Dia sudah memiliki kelebihan yang beda dari anak-anak yang lain. Hmm. Mada kecil sangat cerdas, sangat terampil, Hmm. dan sangat menuruti apa kata romonya. Hmm. Pasti Romonya orang luar biasa ya. Ya, dia seorang Brahmana juga. Hmm. Jadi seorang yang taat agama. Ya, Bapaknya tuh. ya, Oh iya. dari kecil sudah dididik tentang keilmuan. Keilmuan tentang berstrategi maupun tentang berpolitik. Hmm. Diajarkan oleh Romonya. Ya, Berarti bukan orang sembarangan memahami strategi politik. sesudah terasa cukup. Lalu Mada kecil sengaja dititipkan pada resi sekaligus empu untuk mencari ilmu yang lebih luas. Karena ayahandanya sangat takut karena kecerdasan Mada kecil melebihi anak-anak yang lain. Hmm. Karena di lingkungan wilayah pemukiman yang ditempati sudah banyak masyarakat Hmm. karena takut salah bergaul. Karena Mada kecil sangat cerdas Hmm. menyerap apapun Hmm. yang ditakuti. Salah dalam mendidik atau menerima Hmm. ajaran-ajaran yang salah. Oleh sebab itu, Mada kecil dititipkan untuk berguru kepada empu. Hmm. Dititipkan kepada seorang empu. Ya, Lalu seorang empu itu dia bermukim yang sangat jauh dari penduduk dan sangat terpencil. hmm. Empu itu adalah guru-guru dari empu-empu yang berada di zaman itu. Hmm. Dia seorang gurunya para empu.
Dia seorang gurunya Pak Rampu. Ya, Oh, berarti gurunya juga pilih tanding ya? ya, Ternyata memang luar biasa ya, mendapatkan gurunya pas sekali. Guru yang betul-betul mumpuni. Susah, di zaman sekarang pun susah guru yang betul-betul banyak memahami ilmu. Kebanyakan satu ilmu. Berbagai macam ilmu jarang yang menguasai. Di zaman saat ini pun. Ya, lalu dia di situ lama. ya. Dia lama dididik, ditempa dari keilmuan-keilmuan Ya. yang terutama waktu itu. Terlebih dahulu diajarkan tentang keilmuan membela dirinya. Sedikit demi sedikit diserap oleh Mada kecil. Dia sangat cekatan dan sangat lincah. Fisiknya sudah berbeda dari anak-anak yang lain dan sangat cerdas. Sampai Empu itu merasa heran dan tentunya sangat senang dan bangga mempunyai anak didik atau murid yang cerdas. Ya. Pasti senang. Berapa lama di situ? Sampai dia mulai menganjak dewasa. Nah, lalu setelah dewasa? Setelah itu dirasa sudah cukup, sudah semua dari kemampuan Empu itu diserap oleh Ya. Mada. Ya. Lalu Mada disuruh berguru lagi untuk menambah tentang ilmu-ilmu spiritual. Pindah guru berarti? Ya, Oh, pindah guru setelah itu. Pindah ke guru spiritual. Lalu berapa lama lagi belajar ilmu spiritual? sampai menginjak usia yang sangat matang. Sangat matang usianya. Lalu Mada mengembara lagi. Berguru, berpindah-pindah guru. Lalu setelah guru spiritual pindah ke guru apa lagi? Tentang tatanan berpolitik. Oh, belajar ilmu tentang kenegaraan. Lalu setelah itu pindah lagi guru apa lagi? Setelah itu dia berpikir sudah mulai dia ingin berbakti. Oh, mulai berpikir ingin memakai ilmunya. Ya, Kan zaman dulu terkenal dengan kesaktian. Apa Ya. dia nggak pernah belajar ilmu kesaktian? Bisa sendiri atau gimana? itu belajar dari Empu, dari Brahmana. Semua itu diajarkan. Oh, belajar bela diri. Ya, Silat. berdiri. Oh iya. Begitu berarti ya. Lalu akhirnya gimana itu? Lalu Mada yang sudah dewasa itu, yang sudah matang dalam segi apapun, Iya. termasuk keilmuan untuk membela dirinya. Iya.
dia mulai mengabdikan diri. Mulai mengabdikan diri. Ya, mulai masuk dalam kerajaan. Awalnya dia diutus oleh siapa? oleh raja masa itu. Lalu dia berhasil menunaikan tugasnya. Tugas apa tuh? Tugas pertamanya? Tugas pertama untuk menyampaikan pesan. Lalu sampailah pesan itu. Ya, sampai dan bisa diterima dengan baik karena kecerdasannya itu. Lalu Waktu itu sedikit sekali yang bisa menyampaikan pesan. Karena berkat jasa Mada itu, akhirnya pesan itu sampai dengan baik. Dan tidak ada halangan suatu apapun. Lalu mulai Mada diberi tugas-tugas bertahap. beri tugas apa lagi? Ikut menghalau. Menghalau apa tuh? Para perusuh. Menghalau para perusuh. Ya. Tentunya dengan mudah. Karena waktu itu Mada sudah memiliki kesaktian-kesaktian yang di luar nalar. Yang sulit sekali dipikirkan Oleh orang biasa. yang lain. Ya, Yang lain belum punya ilmu-ilmu seperti Gajah Mada itu belum. di saat itu ya. Ya, Luar biasa ya. terus Hmm. ada yang lebih dahsyat lagi dari Mada itu sewaktu dia diberi tugas Tugas apa? untuk menyambut musuh. Menyambut musuh dari mana? Dari luar kerajaan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi waktu itu hampir 2000 pasukan. Dan Mada itu hanya sekitar 700 pasukan. 700 pasukan lawan 2000. Ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu yang terjadi dengan mudah dapat dikalahkan, Ya. dapat dihalau. Karena dengan kesaktian-kesaktian Mada. Akhirnya dia dikenal. Awal mulanya dikenal dari kesaktian-kesaktiannya yang luar biasa. Menang akhirnya. Ya, Itu belum menjadi patih. belum. Baru apa? Pemimpin prajurit atau gimana? Ya, baru pemimpin prajurit. Akhirnya naik lagi pangkat. Ya. Lalu diberikan lagi tugas yang lebih berat. Pada waktu itu bahkan Panglima perang pun gagal.
waktu itu banyak sekali pemberontakan Ya. ingin merusak kerajaan dengan terpaksa. Dan memang seperti itu harusnya. Lalu Mada pergi untuk menunaikan tugasnya. Iya. Berhasil lagi? Tidak semudah itu waktu itu. Oh, yang kali ini berat. Ya, Yang kali ini berat ya. Apa yang terjadi yang kali ini? Mada waktu itu menemui kesulitan. Tidak segampang itu mengalahkan musuh-musuhnya. Karena musuhnya sama memiliki juga kesaktian yang hampir setara dengannya. Kesaktian itu ya hampir setara ya. Ya, tetapi bukan Mada namanya. Kalau dia tidak bisa mengatasi semua dan dengan kecerdasannya, akhirnya dia mulai berpikir mengatur strategi. Waktu peperangan itu ada jeda karena hampir semua prajurit dari dua kubu itu banyak yang terluka. Lama pertarungan saat itu. Ya. Dan di saat itu ada perjanjian, ada kesepakatan untuk menghentikan pertempuran itu dalam waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu Mada bersemedi dengan keahliannya dan tingkat ilmu spiritualnya. Akhirnya dia mendapatkan petunjuk. Sudah saatnya mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Karena waktu itu diamanatkan oleh gurunya, jangan sekali-kali mengeluarkan ilmu yang berbahaya untuk lawan. Kalau tidak menemui kesulitan, jangan dikeluarkan. Tetapi waktu itu Mada sangat terdesak sekali. Sampai dia meminta petunjuk. Atas kegigihan dan keyakinan Mada, akhirnya mendapatkan izin atau restu dari guru-gurunya itu. Akhirnya tibalah saatnya untuk memulai lagi pertempuran. Terus yang saya dengar saat masa jaya itu ya, apakah sampai ke luar pulau jauh sekali, ke negeri mana jauh, sangat jauh, negeri yang sangat jauh, sampai ke arah sana? Ya, sampai berhasil menguasai. Berhasil. Banyak keberhasilan yang diraih oleh Gajah Mada saat itu. Karena tujuannya
bukan untuk bertempur, Untuk apa tuh? tetapi Jay? untuk menyatukan Hmm. semua daratan. Oh, bukan berperang tujuannya, Ya. tapi untuk ya. Akhirnya bisa melobi-lobi berbagai kerajaan di seberang jauh sana. Ya, Luar biasa ya, mampu sejauh jenius itu ya, sangat Karena- jenius sekali. waktu mau memulai lagi pertempuran, Mada pun mengajukan kesepakatan. Hmm. Tetapi waktu itu ditolak mentah-mentah dengan sombongnya lawannya itu menantang Mada. Hmm. Dengan terpaksa Mada pun mengeluarkan semua kemampuannya. Hmm. Dengan mudah waktu itu karena sudah ada Iya. restu dari gurunya. Hmm. Dengan mudah Dikalahkan lah gitu ya. Dikalahkan oleh Oh Mada. iya. Selesai dikalahkan. Nah, terus yang terkenal itu kesaktian seperti apa yang sering dipakai Gajah Mada itu? Yang seperti apa sih kalau dipakai itu efeknya? Akibatnya? Yang terkenal diberi nama ilmu itu Sipi Angin. Seperti apa itu jadinya? Sipi Kecepatan Angin. melebihi orang biasa. Sipi Angin kalau sekarang, dulu Sipi Angin. Jadi kecepatan bertarung mungkin ya? Ya, Lebih cepat bertarungnya. Terus ilmu apa lagi yang dikuasai Gajah Mada saat itu? Kalamundri. Apa itu, seperti apa kalau akibatnya kalau dipakai terkena ajian itu, apa yang terjadi akibatnya? Itu dilihat dari pandangan musuh seperti menghilang, bisa menghilang, berpindah-pindah tempat. Oh, seperti halimunan ya? Ya, Ya itu susah dikalahkan kalau udah begitu. Terus ilmu apa lagi? Kekuatannya atau pukulannya ada? Ilmu Ada. itu? Ada. yang lebih dahsyat lagi dijuluki gelap ngampar. Oh, ilmu Gatot Kaca ya. Ada juga di Gajah Mada ya? Ya, Iya. Berarti itu ilmu dari zaman dulu ya? ya, Itulah rahasianya Gajah Mada bisa banyak menguasai wilayah. ya. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu itu kira-kira kejayaan Gajah Mada itu? Kejayaan. Ini penting sekali, kita harus tahu ya. Sudah berapa lama sih Gajah Mada itu? Jadi Pati Gajah Mada itu sudah berapa lama berjaya? Sudah berapa lama berjaya Pati Gajah Mada itu? Kurang lebihnya lah. Salah nggak apa-apa, yang penting ingin tahu gitu kita ya. Setahunnya Dari masa sampean aja. Sekarang Iya. sampai ke zaman Pati Gajah Mada itu kurang lebih 700 tahun. 700 atau 600 atau 800? 7. Oh, perkiraan sekitar 700 tahun lalu. Lama ya? Udah berapa generasi? Wah, nggak tahu saya. Itu udah lama sekali ya. Ya, Dulu yang memimpinnya seorang raja yang seperti apa itu? Dan siapa raja itu? Bisa mempunyai bawahan yang luar biasa seperti Pati Gajah Mada, luar biasa. Apa yang dilakukan? Nggak tahu nih lagi apa nih. Mempunyai bawahan seorang Pati Gajah Mada itu luar biasa ya. Berprestasi sangat luas sekali ke berbagai pulau, bisa berdiplomasi, bisa menghimpun kekuatan di negeri-negeri luar jauh sana, bisa bersatu dengan Majapahit, itu sangat luar biasa. Kecerdasan, kecerdikan seorang raja yang luar biasa. Tentu bukan hanya sekedar seorang raja, seorang patih, pasti ada juga tim
manajemennya ya, atau penata ide, gagasan, penasehat lah, penasehatnya. Penasehat kerajaannya pasti luar biasa sekali. Karena pasti berperan penting seorang penasehat kerajaan itu untuk kemajuan bangsanya. Ini seorang penasehatnya pasti luar biasa, yang benar-benar internasional, berpikirnya modern sekali. Berarti kurang lebih 700 tahun itu sangat luar biasa lama ya. Apakah Gajah Mada itu mempunyai keluarga? Punya. Punya keluarga? Ya. Ternyata punya keluarga. Sekarang keturunannya ada masih mungkin ya? Masih. Apa sampean tahu keluarganya? Yang aku tahu, dia menyebar. Ya itu pasti menyebar, nggak mungkin diam di tempat. Ya udah. Apa sampean tahu siapa istrinya, dari mana, siapa? Tidak tahu. Aku tidak tahu pasti. Tapi ada keturunannya ya? Ya. Pasti banyak menyebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti ada keturunannya. Bukan hanya di wilayah pulau ini, bahkan ke negeri seberang pun ada yang menyebar. Iya. 700 tahun yang lalu luar biasa. Dipimpin oleh raja siapa itu ya? Saya nggak tahu, belum pernah mempelajari sih. Siapa ya rajanya? Apa sampean tahu rajanya? Rajanya sewaktu kecil. Namanya Balung. Sewaktu kecil? Ya. Sudah besar ada nama lain? Nggak tahu. Aku tidak berani menyebutkan. Karena tidak sembarang bisa diucapkan. Menghormati mungkin ya. Iya. Padahal nggak apa-apa. Berarti 700 tahun lalu. Apakah Gajah Mada punya pusaka ageman? Ada. Seperti apa pusaka agemannya? Waktu itu Dia punya 1, 2, 3 atau? banyak sekali. Oh banyak. Salah satunya aja, salah satu. Salah satunya keris Keris? yang menjadi andalan Oh punya keris. dari warisan Heeh. gurunya Empu itu. Keris agemannya. Ya. Seperti apa itu kerisnya? Kerisnya lurus dan besar. Berbeda dengan keris-keris yang dipegang Sekarang? oleh prajurit. Oh yang belok-belok ya, kalau itu lurus. Ya. Ada namanya nggak? Dinamakan nggak sama beliau? Waktu itu dia menyebutnya Bajul Buto. Seperti apa itu kalau dipakai kesaktiannya? Itu dapat mematahkan senjata-senjata yang lain. Berarti bahannya cukup pilihan. Besi-besinya cukup luar biasa pilihan. Tentu saja karena dibuat
oleh gurunya para empu juga. Dia dibuatkan senjata yang pilih tanding. Mada itu dikasih oleh guru-gurunya senjata-senjata yang ampuh, yang sangat kuat. Saat itu Mahapati Gajah Mada terkenal hebat, jenius, dan cerdas. Bisa berdiplomasi ke berbagai macam negeri di luar pulau sana jauh sekali. Nah, apakah ada yang sebanding saktinya di zaman itu atau lebih sakti di pulau kita ini? Tentu saja ada. Oh, ada. Ya, tetapi dia sangat berkaitan Sangat berkaitan dan bagaimana? bersatu dan sama tujuannya. Oh, mereka saling mengenal. Ya, Oh, jadi nggak ada pertempuran ya? ya, Nggak ada pertempuran karena orang yang sama-sama hebatnya ternyata berteman. Ya luar biasa kalau begitu, berteman dalam kebaikan ya. ya. Sama-sama hebat, bergabung. Jadi lawannya nggak ada yang hebat tuh kan jadinya. Nah, karena mental lawannya tuh jadinya. Zaman sekarang yang satu kuat berpihak ke yang jahat, yang satu kuat berpihak ke yang baik. Jadinya tempur. Sama-sama kuat, adu kuat. Zaman sekarang. Jadi setelah menguasai, berprestasi ya, berkuasa, lalu Gajah Mada kemana itu? Lalu dia diberi lagi tugas untuk merambah ke negeri-negeri asing. Iya, tadi Ya. sudah berhasil akhirnya. Terus setelah itu kemana? Setelah itu dia banyak sekali diberi hadiah atau gelar atau pangkat. Iya, setelah itu kemana? Setelah itu dia merasa sudah cukup berbakti, yang akhirnya dia memilih untuk menjalani seperti gurunya. Menjadi seorang resi, Ya, menjadi seorang petapa, menjalani kehidupannya dengan kedamaian, ketentraman. Begitu, ya, sampai akhir hayatnya. ya, Ending yang sangat luar biasa. Ending yang sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi selagi kita muda, terus gapai cita-cita kita. Kita ambil pelajaran dari Mahapati Gajah Mada yang luar biasa, jenius, dan seorang diplomasi yang luar biasa hebat. Terima kasih informasinya ya. Terima kasih sudah memberikan pengalamannya ke kita, ke saya khususnya, sehingga saya tahu tentang sejarah Pati Gajah Mada. Ada yang mau disampaikan barangkali ke saya atau ke siapa? Aku hanya ingin menyampaikan, jagalah kedamaian dan ketentraman negeri ini. Jangan mau diadu domba atau dihasut sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Susah membedakannya karena semua mengaku bertanggung jawab. Itulah masalahnya, ya. Ya, Ada lagi?
Terima kasih banyak sudah datang. Jadi saudara, tadi kita petik pelajarannya ialah semasa muda kita terus berkarya, semasa muda kita terus bekerja keras, semasa muda terus berjuang untuk untuk bekal nanti di masa tua kita, ya. Kenapa? Karena ketika sudah tua, tubuh kita sudah lelah, tubuh kita sudah lemah, tubuh kita sudah tidak sekuat masa muda. Jadi untuk kalian generasi muda dimanapun berada, terus berkarya, terus berprestasi, jangan hiraukan ucapan orang lain, jangan terlalu memperhatikan omongan-omongan orang lain, dan jangan terlalu merasakan rasa sakit hati. Jadi usahakan rasa sakit hati itu diredam. Karena terkadang pemikiran dan sakit hati bisa mempengaruhi prestasi kita, bisa mempengaruhi arah tujuan kita. Orang yang hebat itu harus ditempa dengan sakit hati. Orang yang kuat itu harus ditempa dengan rasa pusing dan sakit hati. Beban mental, beban pikiran. Semakin bertambah beban, maka beban mental pikiran semakin kuat, beban pikiran, beban hati semakin kuat. Jadi kalau Anda berbicara, saya ingin menjadi orang hebat, maka Anda harus siap dengan beban pikiran, harus siap dengan beban hati. Anda harus siap telinga dan mata. Jika Anda masih cengeng, baru diomongin orang lain sudah tersinggung, berarti Anda belum siap jadi orang hebat. Jika Anda masih cengeng, ada masalah sedikit, Anda merasa pusingnya luar biasa 7 keliling, berarti Anda belum siap jadi orang hebat. Anda masih cengeng, mudah sakit hati, ketika ada sedikit saja masalah kecil, Anda berlarut-larut sakit hati, Anda belum siap jadi manusia hebat. Manusia sukses hebat menurut keinginannya. Kesuksesan itu kan variatif, ya. Kesuksesan itu variatif, tidak sama sesuai keinginannya. Anda ingin hebat, Anda harus kuat, kuatkan hatimu. Anda ingin hebat, Anda harus kuat, kuatkan pikiranmu, kuatkan mentalmu. Nah, karena orang hebat semuanya kuat mental, kuat pikiran, kuat hati. Mereka orang-orang yang sukses di bidangnya. Apapun bidangnya, mereka adalah orang hebat, orang kuat hatinya, orang kuat mentalnya, orang kuat pikirannya. Mereka lah orang-orang yang sukses dan bisa berdiri dan bisa berkibar. Nah, jadi kalau kalian benar-benar ingin berdiri, berkibar, berjaya dengan apa yang kalian tuju, tadi rahasianya. Kuatkan mental, 1, kuatkan pikiran, 2, kuatkan hati, 3. Kebal, harus betul-betul kebal. Itu saja mungkin di malam ini. Terima kasih banyak. Kalau mau silaturahmi ke sini, datang aja hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini, ya. Nah, hari Senin sampai Kamis insya Allah pasti ada. Kalau hari Jumat, telepon dulu. Dan jangan lupa ditonton Kang Muh Channel, dibuka saja di Kang Muh Channel, ada informasi lengkap dan ada kegiatan keseharian saya di Kang Muh Channel. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.